Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan soal SJT atau situasi kerja sederhana untuk P3K Guru tahun 2024. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang ke-6. Dalam sebuah kelas terdapat 3 peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatannya masing-masing. Suatu hari terdapat tugas proyek yang dilakukan secara kelompok. Bagaimana sikap Bapak dan Ibu terhadap 3 peserta didik berkebutuhan khusus tersebut? A. Menyatukan 3 peserta didik berkebutuhan khusus tersebut dalam satu kelompok dan meminta mereka mengerjakan tugas sesuai dengan peran yang ditentukan guru. B. Memasukkan mereka masing-masing dalam kelompok yang berbeda dan menentukan peran yang harus dilakukan dalam kelompok. C. Memasukkan mereka masing-masing dalam kelompok yang berbeda dan memastikan teman-teman kelompoknya memberikan tugas sesuai dengan kemampuannya. D. Menyatukan mereka ke dalam satu kelompok dengan tugas yang disesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing. A. Menyatukan mereka ke dalam satu kelompok dengan tugas yang sama dengan siswa yang lain. Jawaban yang paling tepat adalah menyatukan mereka ke dalam satu kelompok dengan tugas yang disesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing. Pendekatan inklusif menyatukan peserta didik berkebutuhan khusus dalam satu kelompok dan menyesuaikan tugas dengan kemampuannya masing-masing memungkinkan setiap siswa untuk berkontribusi secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Ini menciptakan lingkungan yang inklusif, mendorong kerjasama, dan memastikan bahwa setiap siswa dapat berpartisipasi aktif dalam proyek tersebut. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Bagaimana cara Ibu atau Bapak membuat metode pengajaran yang inklusif di kelas? Pilih salah satu. A. Berdasarkan dari kondisi dan kemampuan peserta didik. B. Semua metode bisa untuk seluruh peserta didik. C. Menggunakan materi tahun sebelumnya. D. Tidak perlu ada metode khusus. A. Berdasarkan dari kondisi dan kemampuan rata peserta didik. Jawaban yang paling tepat adalah A ya, berdasarkan dari kondisi dan kemampuan peserta didik. Metode pengajaran inklusif. Metode pengajaran yang inklusif harus didasarkan pada kondisi dan kemampuan masing-masing peserta didik. Ini memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Pendekatan ini memungkinkan menyesuaikan materi, metode, dan strategi pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan individual siswa. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Seorang anak seringkali mengganggu teman-temannya dalam kegiatan kelas. Guru telah mencoba berbagai pendekatan untuk mengatasi perilaku ini, tetapi belum berhasil. Bagaimana guru dapat menghadapi situasi ini tanpa merugikan perkembangan anak tersebut? A. Meminta orang tua untuk menghukum anak tersebut di rumah. B. Mengasingkan anak tersebut dari kegiatan kelas untuk sementara waktu. C. Melibatkan konselor sekolah untuk memberikan bimbingan kepada anak tersebut. D. Menyuruh anak tersebut untuk meminta maaf secara terbuka di depan teman-temannya. A. Mengurangi durasi kegiatan kelas agar anak tersebut tidak memiliki. Jawaban yang paling tepat adalah C ya, melibatkan konselor sekolah untuk memberikan bimbingan kepada anak tersebut. Pendekatan profesional. Melibatkan konselor sekolah adalah langkah yang tepat karena konselor memiliki keahlian khusus dalam menangani masalah perilaku siswa. Konselor dapat memberikan bimbingan sesuai untuk membantu anak mengatasi masalah perilaku tanpa merugikan perkembangan emosional dan sosialnya. Ini juga menunjukkan bahwa sekolah serius dalam memberikan dukungan yang tepat bagi setiap siswa. Kita lanjut ke soal yang ke-9. Sebagai guru di sebuah sekolah menengah, Anda mendapati bahwa seorang siswa bernama Andi tampak kurang termotivasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Andi seringkali absen tanpa alasan yang jelas, tampak tidak tertarik saat pembelajaran berlangsung, dan nilai-nilainya cenderung menurun. Bagaimana langkah-langkah yang sebaiknya Anda ambil untuk membantu Andi mengatasi masalah motivasinya? A. Memberikan hukuman kepada Andi agar ia lebih fokus dalam belajar.
B. Menyelidiki alasan dibalik kurangnya motivasi Andi dan berbicara secara pribadi dengannya. C. Mengabaikan perilaku Andi dan membiarkannya menemukan motivasinya sendiri. D. Memberikan tugas tambahan kepada Andi agar ia bisa lebih aktif dalam pembelajaran. E. Memanggil orang tua Andi dan memberitahukan tentang perilaku yang kurang motivasi yang ditunjukkan oleh anak mereka. Jawaban yang paling tepat adalah B ya, menyelidiki alasan dibalik kurangnya motivasi Andi dan berbicara secara pribadi dengannya. Pendekatan empati dan selotip. Menyelidiki alasan dibalik kurangnya motivasi Andi memungkinkan Anda untuk memahami masalah yang mendasarinya. Berbicara secara pribadi dengan Andi menunjukkan perhatian dan empati serta memberikan kesempatan untuk mencari solusi yang tepat bersama-sama. Pendekatan ini dapat membantu Andi merasa didukung dan dihargai, yang dapat meningkatkan motivasinya. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Di SD Bina Bangsa, seorang siswa seringkali menyebarluaskan informasi palsu dan memfitnah teman-temannya melalui media sosial. Hal ini telah merusak hubungan di antara siswa-siswa tersebut. Bagaimana sekolah dapat mengatasi permasalahan ini dan mengajarkan siswa tentang etika bermedia sosial? A. Melarang menggunakan media sosial di lingkungan sekolah. B. Menarik siswa tersebut dari sekolah untuk mencegah penyebaran informasi negatif. C. Mengadakan workshop tentang etika bermedia sosial dan konsekuensinya. D. Memberikan hukuman tegas kepada siswa tersebut untuk memberikan efek jera. A. Menyuruh siswa tersebut untuk meminta maaf secara terbuka di depan kelas. Jawaban yang paling tepat adalah C ya, mengadakan workshop tentang etika bermedia sosial dan konsekuensinya. Pendekatan edukatif. Mengadakan workshop tentang etika bermedia sosial akan memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Ini juga membantu siswa memahami konsekuensi dari penyebaran informasi palsu dan fitnah. Edukasi ini bisa membangun kesadaran dan membentuk sikap yang lebih baik dalam bermedia sosial. Nah, demikian Bapak Ibu pembahasan soal STJ atau soal situasi kerja sederhana untuk P3K Guru Formasi P2 dan P3 tahun 2024. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes like all you want to do is run.